Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kami menghadap hadirat-Mu, berdoa dan bermohon kepadamu, yaitu mohon pimpinan, pertolongan, dan kasih-Mu, karena kami sebentar lagi akan bersama-sama belajar mendengar akan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-26 berkata demikian. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Embun Rohani, pada kesempatan saat ini saya beri judul Dampak Melepaskan Pengampunan. Pernahkah saudara mengalami sakit hati karena disakiti? Entah disakiti oleh teman kerja, teman sekolah, teman sepelayanan, pacar, atau mungkin disakiti oleh orang yang sangat kita kasihi, suami atau istri. Bagaimana rasanya? Sakit tuh di sini. Kalau tubuh jasmani yang sakit, kita masih bisa memeriksakan diri ke dokter, beli obat di apotik, atau menjalani rawat inap di rumah sakit. Tetapi kalau hati kita yang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Dan kita semakin dibuat terkejut dengan perintah Tuhan Yesus ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Bahkan kita diperintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai 70 kali 7 kali. Itu tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-22. Apa nggak salah tuh? Kita yang telah disakiti dan dilukai justru diperintahkan untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Banyak orang beranggapan bahwa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk mengasihi dan mengampuni atau tidak mengasihi
dan tidak mengampuni. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit pula yang menganggap sepele arti sebuah pengampunan. Padahal mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Sebagai orang Kristen, orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa? Ya, karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Mengampuni berarti membebaskan, tidak lagi menuntut balas, menghapuskan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan. Matius pasal 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Mengampuni berarti pula membuang jauh-jauh, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, sejauh timur dan dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur pasal 103 ayat 12. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, berkat terbesar ketika kita mau mengampuni orang lain adalah Tuhan akan mengampuni dosa kita. Matius pasal 6 ayat 14. Namun, jika kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Ini bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 15. Adapun dampak lain pengampunan ialah mendatangkan kuasa kesembuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa-doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Markus pasal 11 ayat 24 ayat yang ke-25. Serta korban persembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Maka jangan tunda-tunda waktu untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menghadap hadirat-Mu bersyukur karena kami Kau pimpin di dalam belajar akan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini sungguh selalu membimbing kami untuk senantiasa melepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.